Malam ini, selepas sholat Isya, mari kita duduk sejenak dan merenungkan satu kalimat yang sering terdengar di telinga kita. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Benar, memang ada yang mengatur. Tapi yang diatur itu bukan hasilnya, melainkan mekanismenya. Tuhan telah menulis sistem yang sangat presisi, algoritma ilahi, dalam source code alam semesta. Sebuah rancangan yang tidak bisa ditawar, tapi bisa dibaca oleh siapapun yang mau belajar memahami cara kerjanya. Kode itu ibarat kalkulator agung. Ia tidak memaksa angka apapun. Ia hanya menunggu input dari kita. Kehendak bebas yang dikaruniakan. Kita memilih angka 3, menekan tombol kali, lalu menekan 6. Dan ketika jari kita menekan tanda sama dengan, tercetaklah di layar 18. Itulah qadar. Hasil dari keputusan dan tindakan kita yang diproses oleh sistem kodo dengan rumus keadilan yang tak pernah salah hitung. Namun, jika kita hanya berdoa tanpa berbuat, itu sama seperti menulis angka 100 lalu mengalihkannya dengan 0. Seberapa besar pun harapanmu, hasilnya tetap 0. Karena doa tanpa ikhtiar hanyalah variabel kosong dalam rumus kehidupan. Sistem ilahi tidak bisa dimanipulasi dengan kata tanpa kerja, dan tidak bisa dibuka dengan harapan tanpa langkah. Maka rezeki bukan sekedar sudah ada yang ngatur, melainkan sudah ditentukan cara bekerjanya. Dan siapa yang mau membaca algoritmanya akan tahu bahwa rezeki tidak jatuh, tapi mengalir mengikuti arah pergerakan usaha dan niat manusia. Allah tidak memberi hasil kepada yang diam, tapi kepada yang berproses. Kepada mereka yang menulis baris-baris ikhtiar kehidupan dengan kesungguhan, keikhlasan, dan doa yang hidup. Jadi, ketika nanti kita berkata, rezeki sudah ada yang ngatur, ucapkanlah bukan sebagai kalimat untuk menutupi diri dari rasa malas dan lemahnya etos kerja, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap langkah kita adalah input usaha yang sedang diproses oleh kalkulator kodo. Setiap niat adalah variabel. Setiap keputusan adalah rumus pertambahan, perkalian, atau bahkan perkalian berpangkat. Dan setiap doa adalah energi X agar kalkulator tidak macet. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah input hidup kita sudah benar? Ataukah kita masih berharap hasil besar dari perhitungan yang kita isi dengan 0. Dan di sanalah letak rahasia keadilan ilahi bekerja. Bukan pada hasil yang datang tiba-tiba, tapi pada proses yang kita jalani dengan sadar. Apakah kalian pernah mendengar kalimat seperti ini? Bahwa cinta ibarat tanaman yang harus selalu dijaga, disiram, dan dirawat agar tumbuh dan berkembang. Caption sejenis ini banyak sekali bertebaran di dunia maya. Kalimat yang terdengar indah dan luhur, namun sebenarnya racun bagi jiwa manusia, terutama bagi remaja dan generasi muda. Mari kita gali, apakah itu benar? Jika cinta harus selalu dijaga dengan perjuangan, disiram setiap hari dengan perhatian, dan dipupuk dengan pengorbanan tanpa henti, maka cinta itu bukan cinta, melainkan pekerjaan. Dan pekerjaan, cepat atau lambat, akan menimbulkan kelelahan. Inilah sumber masalah utama dari cinta yang beredar di pasaran. Satu lelah menuntut perhatian, yang lain lelah memenuhi perhatian. Nah, cinta yang benar tidak seperti tanaman bunga yang menuntut untuk selalu dirawat. Karena cinta yang benar bukan sesuatu yang rapuh hanya karena kita tidak sempat menyiraminya secara rutin. Cinta yang benar hidup bukan karena pengorbanan, tetapi karena kesadaran
bukan karena perjuangan, melainkan karena keikhlasan. Ia tumbuh dari dua jiwa yang saling memahami tanpa beban, yang hadir tanpa tuntutan, yang memberi perhatian tanpa rasa takut kehilangan. Cinta yang benar tidak pernah memaksa untuk terus berjuang atau berkorban. Karena cinta yang benar bukan medan perang. Ia adalah tempat pulang. Komunikasi, perhatian, waktu bersama, iya, itu semua penting. Tapi bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pantulan alami dari kehadiran batin. Cinta yang benar tidak membelenggu, tapi membebaskan. Ia tidak menambah beban hati, melainkan meringankan. Ia tidak membuat seseorang kehilangan dirinya demi yang lain, tetapi membuat keduanya menjadi lebih utuh, lebih damai, lebih hidup, lebih manusia. Cinta yang benar bukan seperti bunga yang hanya indah dipandang, namun mudah layu karena lupa menyirami. Cinta yang benar adalah seperti pohon yang meneduhkan saat dunia terasa panas, yang melindungi dari teriknya lelah, yang akarnya kuat menahan badai, dan tetap berdiri meski daun-daunnya berguguran oleh musim. Dan ketika hati tak lagi ingin membebani yang dicintai, ketika hati menjadi tenang karena ada yang menemani di dalam diri, maka disitulah cinta yang benar menemukan bentuknya. Cinta dari jiwa yang telah matang. Cinta yang benar bukan tugas rutin harian. Cinta yang benar adalah keadaan. Saat dua jiwa sama-sama merasa, aku ada, kamu ada. Dan itu sudah cukup menjadikan kita sama-sama utuh. Cinta yang benar tidak harus dijaga dengan kekhawatiran. Ia hanya perlu disadari dengan keikhlasan. Kamu jelaskan gimana? Kadang yang dibutuhkan seorang anak bukanlah nasihat, bukan pula solusi cepat, tapi telinga yang mau benar-benar mendengar. Di balik setiap curhatan yang terdengar sepele, ada hati yang sedang berusaha dimengerti. Ada pikiran yang lelah mencari tempat untuk beristirahat. Ada emosi yang belum punya nama, tapi ingin diterima. Dan aku tahu, kadang aku pun tak selalu pandai mendengar. Kadang aku hanya diam, sekedar menanggapi dengan tanpa banyak kata, tanpa nasihat. Dulu aku pikir itu tanda aku tak peduli, tapi sekarang aku paham. Kadang diam pun bisa jadi bentuk kasih. Asal dalam diam itu, aku benar-benar hadir. Karena mungkin mereka tak butuh jawaban. Mereka hanya ingin tahu bahwa aku ada. Bahwa ada seseorang yang tidak pergi saat mereka sedang berantakan. Ketika kita mau mendengarkan tanpa menghakimi, otak mereka tenang. Hatinya merasa aman. Dan di sanalah kesehatan mental mereka mulai sembuh perlahan. Mendengarkan adalah bentuk kasih yang paling sederhana, tapi paling dalam. Karena di saat seseorang didengarkan, ia belajar bahwa dirinya berharga, bahwa perasaannya penting, dan pikirannya layak diperhatikan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi saat kamu menatap matanya dan mendengar ceritanya tanpa memotong, kamu sedang menanam sesuatu dalam jiwanya. Rasa percaya. Dan kepercayaan itu akan mereka bawa seumur hidup. Menjadi jangkar ketika dunia terasa bising. Menjadi cahaya ketika mereka hampir tenggelam oleh pikirannya sendiri. Jadi kini, aku tak lagi memaksa diri untuk selalu punya jawaban. Aku belajar untuk hadir sepenuhnya. Mendengar dengan hati, meski kadang hanya dengan satu kata kecil. Karena ternyata, untuk membuat seseorang merasa diterima,
Kita tak perlu banyak bicara, cukup hadir, cukup mendengarkan, dengan hati yang benar-benar ingin memahami. Dan disitulah jiwa yang letih perlahan menemukan tempat pulang. Dia suka sama ini, terus dia jodoh-jodohin sama ini, jadi dia bikin cemburu dia sendiri, terus dia marah-marah sendiri, kan aneh. Jadi dia kan punya teman namanya Loli, terus kalau dia ini masih ngomongin kunas di kelas, tuh iku loh Loli cakep kalau di gitu lah. Jangan lupa di subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton.